Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Untuk topik kita kali ini, saya akan bahas tentang hitungan konstruksi kapal kayu. Dalam 15 menit ke depan, kita akan coba bahas tentang lunas kapal atau keel, kemudian stem post dan stern post, lini haluan dan lini bulutan, serta frame badan kapal. Sebelum masuk ke materi berikutnya, perlu kalian ketahui bahwa untuk perhitungan konstruksi yang saya gunakan adalah buku peraturan klasifikasi dan konstruksi kapal laut, peraturan kapal kayu tahun 96. Ada alternatif lain yang bisa kalian gunakan, yaitu edisi tahun 2015, yaitu Guidance for the Classification Construction, Part 3, Special Ship, Volume A, Guidance for FRP and Wooden Fishing Vessel. Jadi ini khusus untuk kapal ikan yang terbuat dari fiberglass atau dari kayu. Sedangkan untuk kapal selain kapal ikan kalian bisa menggunakan BKI tahun 96 untuk peraturan kapal kayu. Sebelum masuk ke perhitungan konstruksi, kalian perlu paham tentang dimensi konstruksi. Jadi input yang kalian masukkan ke dalam perhitungan konstruksi di BKI kapal kayu yang 96 ada pengertian tentang L konstruksi, kemudian H konstruksi, lebar konstruksi, dan seterusnya. Untuk L sendiri, L perhitungan yang digunakan adalah setengah dari L1 ditambah L2. Jadi kalau kalian perhatikan di sini L1-nya adalah panjang LWL. Ya. Kemudian L2-nya sendiri itu adalah panjang geladak kapal dari ujung belakang sampai ujung depan yang diukur sejajar terhadap garis air. Jadi L konstruksi adalah L1 plus L2 dibagi 2. Kemudian B konstruksi yang digunakan adalah B molded kapal. Di B molded untuk kapal kayu diukur sampai dengan sisi terluar dari lambung kapal dengan memperhitungkan ketebalan daripada papan lambung. Sedangkan untuk syarat dan tinggi kapal diukurnya dari baseline, di mana baseline ini melewati titik yang merupakan titik perpotongan antara sisi lunas kapal dan sisi terbawah dari papan lajur lunas. Jadi papan lambung kapal yang berada paling bawah yang disebut dengan papan lajur lunas atau garboard itu ketemu dengan sisi lunas. Titik perpotongan ini disebut dengan titik rabbet line, digunakan sebagai baseline untuk perhitungan baik H maupun T syarat kapal. Untuk titik H, titik tinggi H itu dihitung sampai, ini ada sedikit kesalahan, sampai sisi atas dari papan geladak paling luar. Jadi papan geladak paling luar, sisi atasnya sekitar sini itu adalah perhitungan tinggi H kapal, perhitungan H konstruksi. Oke, kita akan masuk ke konstruksi pertama, yaitu konstruksi lunas. Kalian perhatikan ini gambar melintang dari sebuah konstruksi lunas. Jadi lunas sendiri bisa dibedakan menjadi dua. Ini yang keel atau lunas luar, kita menyebutkan dengan lunas luar, dan keelson atau lunas dalam. Tergantung dari besarnya kapal, jadi ada kapal yang hanya memiliki lunas luar saja, atau ada kapal yang bisa memiliki lunas luar dan lunas dalam. Jadi kenapa lunas dalam juga ditambahkan pada sebuah konstruksi kapal, terutama jika untuk memperoleh dimensi keel atau lunas yang sesuai, kemungkinan sulit untuk memperoleh dimensi kayu yang diinginkan, sehingga dipecah lunasnya menjadi dua, yaitu lunas luar dan lunas dalam. Di konstruksi ini kalian juga melihat adanya false keel. Jadi ini adalah tambahan lunas di bawah lunas utama
yang difungsikan sebagai lunas yang dikorbankan. Dalam artian kalau kapal mengalami kandas, terutama di daerah pantai yang menggunakan beach landing, maka yang dikorbankan adalah false keel ini. Jadi biasanya menggunakan kayu yang lebih lunak, sehingga kalaupun terjadi kerusakan, yang diganti adalah yang false keel-nya. Jadi bukan lunas utamanya. Jadi ini gambaran konstruksi lunas secara melintang. Kemudian ini beberapa image dari kapal kayu. Kalau kalian perhatikan, ini adalah lunas dalam memanjang sepanjang kapal. Kemudian pada sisi bawahnya, tepat di bawah lunas dalam ini adalah lunas luar. Di image gambar di samping kanan, ini adalah lunas luarnya. Kemudian untuk linggi yang gambar sebelah kiri adalah linggi, ini linggi buritan, sedangkan ini yang tegak lurus terhadap lunas dan ditembus dengan poros propeller, ini adalah linggi propeller. Sedangkan gambar sebelah kanan ini adalah linggi haluan, atau in English kita menyebut dengan istilah stem post, sedangkan ini adalah stern postnya. Oke. Untuk perhitungan dimensi konstruksi dari lunas dan linggi, kita bisa mengambil dari BKI kapal untuk kapal kayu yang tahun 96 dari tabel 1A. Jadi inputnya adalah L kali B per 3 plus H. Jadi L kali B per 3 plus H. Hasil dari kolom 1 ini akan kalian bisa gunakan untuk mencari luas penampang dari lunas, kemudian ukuran daripada lunas di kolom 3, 4, dan 5. Kalau kapal kalian hanya menggunakan lunas luar saja, jadi tanpa lunas dalam, maka kolom 3 ini bisa digunakan untuk ukuran lunasnya. Sedangkan kalau kalian menggunakan lunas luar dan lunas dalam sekaligus, maka kolom 4 ini mewakili lunas luar, sedangkan kolom 5 mewakili lunas dalam. Katakanlah L kali B per 3 plus H kalian nilainya adalah 20 meter persegi. Maka kalau ditarik ke kanan, luasan dari penampang lunas kalian minimal adalah 320 cm persegi. Sedangkan dimensi lunasnya, kalau kalian hanya menggunakan lunas luar saja, lebarnya adalah 150 mm, tingginya adalah 215. Nah, 150 kali 215, yang disebut dengan 150 atau lebar daripada lunasnya adalah sisi melintang horizontal ini adalah lebar lunas di 150. Nah, yang ke atas ini adalah tinggi lunasnya atau 215 di perhitungan ini. Oke. Ada catatan yang harus kalian perhatikan, yaitu bahwa perhitungan ini, jadi tabel ini hanya berlaku untuk L per H, jadi panjang dibagi tinggi kapal yang kurang dari atas sama dengan 8. Jadi nilai L per H-nya sama dengan atau kurang dari 8. Jika lebih, jadi jika L per H-nya adalah lebih dari 8, maka kalian harus melakukan koreksi terhadap luas penampang dari lunas yang kalian akan pasang. Jadi kalau L per H-nya adalah 8,2, maka luas penampang dari lunasnya harus diperbesar sekitar 2%, dan seterusnya. Oke. Dari tabel yang sama, kita bisa menghitung juga tinggi dari linggi haluan, lebar dan tinggi dari linggi haluan. Jadi untuk
nilai input L kali B per 3 plus A yang sama, misalkan 20. Lunasnya sudah kita ketahui, sedangkan linggi haluannya adalah ini, 125 mm untuk lebarnya, tingginya sendiri adalah 180. Ini untuk maaf, untuk linggi haluan. Linggi buritan menggunakan data yang sama, hanya saja untuk linggi buritan minimal sekurang-kurangnya harus 5% lebih besar dari linggi haluan. Jadi kalau kalian perhatikan di bawah ini, untuk linggi buritan yang dipakai sebagai acuan adalah linggi haluan. Jadi lebarnya sama, jadi lebarnya adalah 125, sementara tingginya 5% lebih besar dari ini, jadi 105% dari ini untuk tinggi dari linggi buritan. Kita lanjutkan ke konstruksi kedua, yaitu konstruksi gading. Jadi konstruksi gading, kalau kalian perhatikan, kita memiliki beberapa pilihan untuk konstruksi gading. Ini yang ada di gambar adalah sound frame, jadi gading yang diperoleh dari pemotongan atau penggergajian balok kayu yang memiliki serat yang sudah sesuai dengan kelengkungan gading yang akan dipasang. Di sebelah kiri menunjukkan bagaimana gading itu dibentuk, kemudian sebelah kanan ini hasil dari sound frame itu sendiri. Kemudian ada juga bentuk gading yang lain kalau sama-sama sound frame, tapi yang satu adalah single, jadi satu balok kayu yang digunakan untuk gading, sedangkan yang sebelah kiri ini double sound frame, jadi dua balok kayu yang digabung jadi satu. Ini adalah bentuk gading yang lain, jadi ada yang disebut dengan laminated frame, jadi laminasi dari lapisan-lapisan tipis papan yang kemudian dilem, kemudian digabung menjadi satu, menjadi gading yang kita inginkan. Sedangkan yang gambar kanan adalah steam bend frame, balok kayu yang dipanaskan di steam, jadi menggunakan uap panas, dipanaskan dengan uap panas. Dalam kondisi panas, kemudian dia ditekuk, di bending, mengikuti bentuk daripada lambung kapal. Itu yang disebut dengan steam bend frame. Ini adalah perhitungan gading. Jadi, kalau kalian perhatikan, inputnya adalah B per 3 plus H. Kemudian ada pilihan untuk gading tunggal dan gading ganda. Ada juga laminated frame, gading berlapis. Dan juga gading yang terbuat dari baja. Modulus yang dihasilkan dari perhitungan di sini adalah modulus untuk jarak gading 100 mm. Jadi W100 ini maksudnya adalah modulus untuk jarak gading 100 mm. Kalau jarak gading kalian lebih dari 100 mm, maka kalian harus melakukan koreksi sederhana, dijelaskan di bawah ini. Misalkan jarak gadingnya adalah 350, maka hasil modulus dari W100 dikalikan dengan jarak gading sebenarnya dibagi 100. Oke. Misalkan seperti kasus di sini, B per 3 plus H-nya adalah 4 meter. Di sini adalah 4. Di sini ketemu nilai untuk gading tunggalnya adalah 90. Nah, ini untuk jarak gading 100 mm. Kalau jarak gading kalian 350, berarti 90 cm pangkat 3 modulusnya dikalikan dengan 350 dibagi 100. Kita ketemu 315 cm pangkat 3. Nah, untuk memperoleh ukuran dari gading yang sebenarnya, kita masukkan ke tabel berikutnya di sini. Jadi 350 sekitar di sini ya. Jadi untuk modulus sekian itu, maka ukuran gadingnya adalah tebalnya 100, kemudian tingginya adalah 155 sampai 116. Jadi 155 adalah ukuran tinggi di bawah, 116 adalah ukuran tinggi di atas. Oke, jadi demikian perhitungan konstruksi untuk lunas dan gading. Berikutnya nanti pada sesi berikutnya saya akan lanjutkan pada konstruksi-konstruksi yang lain.
Terima kasih. Selamat pagi.